Maka nasihatilah ibu-ibu yang mempunyai anak yatim, beritahukan kepada mereka bahwa mereka tidak punya legalitas terhadap harta anaknya yang yatim. Siapa yang punya legalitas? Orang yang menjadi wali harta tersebut, kakeknya anak yatim, atau abangnya yang telah dewasa, ataupun paman-paman dari pihak ayahnya. Maka berarti Allah menitipkan, kalau dalam ayat tadi disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita malam ini, masih dengan judul yang sama pada minggu yang lalu, yaitu Al-Ihsanu ilal Yatim, berbuat baik terhadap anak yatim. Minggu yang lalu kita telah memahami terminologi dari yatim itu apa, yaitu seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan anak tersebut belum balik, baik dengan tahun ataupun dengan bermimpi pada laki-laki atau dengan haid pada perempuan, itu disebut anak yatim. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. An-Nisa ayat 10. Yakni sayadkhuluna fil akhiratin nar. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim hanya saja sebenarnya mereka menelan api bara api neraka di dalam perut mereka itu, dan akan dimasukkan mereka itu dalam api yang menyala-nyala atau neraka sa'ir. Jadi menurut Ibnu Abbas, tafsir ayat ini, saya selauna sa'ira, yakni saya dahuluna fil akhiratin nar, akan masuk mereka pemakan harta anak yatim secara zalim nanti di akhirat ke dalam neraka. Jadi para jamaah, harta anak yatim adalah merupakan satu ujian bagi kita. Bagi siapa
bagi orang-orang yang terdekat dengan anak yatim itu sendiri. Siapa yang dekat dengan anak yatim itu? Ibunya, kakeknya, paman-pamannya, atau saudara-saudaranya yang telah balik. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan anak yatim, atau siapapun yang menjadi pengasuh anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sudah menggarisbawahi bahwa berkaitan dengan harta anak yatim itu, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 6, wala ta'kuluha israfa wa bidara ayyakbaru. Jangan kalian memakan harta anak yatim itu secara berlebih-lebihan, secara serakah, hingga mereka mencapai umur dewasa. Wa man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa saja pengasuh anak yatim yang dia adalah orang kaya, maka hendaknya dia membatasi dirinya dari memakan harta anak yatim. Artinya jangan memakan harta anak yatim. Tetapi apabila pengasuh harta anak yatim itu orang fakir, maka kata Allah falyakul bil ma'ruf, boleh dia memakan harta anak yatim itu dengan cara ma'ruf. Artinya dengan cara yang dibenarkan dalam agama. Nah, jadi artinya sudah diatur oleh Allah bagaimana kaitan seseorang mengelola harta anak yatim. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, di antaranya anak yatim tadi, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Kita pengasuh anak yatim itu diberikan oleh Allah untuk mengurus harta anak yatim. Pengasuhnya siapa saja tadi? Warzuquhum fiha. Tetapi kata Allah, berikanlah rizki kepada mereka itu dari harta itu sendiri. Waksuhum, dan berikan pakaian mereka itu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ini para jemaah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam mengasuh anak yatim. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, ayah, dia meninggalkan anak yang masih kecil, yang belum balik, berarti anak itu disebut anak yatim. Di samping ayah itu meninggalkan anak, dia juga meninggalkan tirkah, harta warisan. Di antara harta warisan yang ditinggalkan ada hak anak yatim. Tergantung berapa bahagian darinya. Apakah dia bahagian yang diterima itu asabah atau ashabul furud. Pokoknya dalam tirkah ayahnya itu ada bahagian anak yatim. Perlu kita ketahui pertama sekali siapa yang berhak menguasai, mengurus harta anak yatim itu.
siapa yang diberikan legalitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus harta anak yatim itu. Nah, orang-orang yang diberikan legalitas oleh Allah untuk mengurus harta anak yatim, yaitu wali daripada anak yatim tersebut. Yang paling dekat ketika seseorang anak yatim meninggal oleh ayahnya, siapa wali yang terdekatnya? Kalau dia masih punya kakek, berarti kakeknya yang diberikan legalitas untuk mengurus harta anak yatim. Ketika kakeknya pun tidak ada, tetapi dia punya kakak, abang yang telah dewasa, maka wali hartanya adalah abangnya, kakaknya yang telah dewasa tersebut. Ketika ternyata semua mereka masih kecil-kecil, mereka semua masih yatim, maka wali dari harta mereka adalah paman mereka dari pihak ayah, yahwai atau abang. Inilah orang-orang yang diberikan legalitas mengurus harta anak yatim. Artinya ibu, mama tidak diberikan oleh Allah legalitas untuk mengurus harta anak yatim. Tapi kebanyakan dalam praktek, ketika ayahnya meninggal, maka yang menguasai harta anak yatim, yang mengurus, mempergunakan, mentasarruf dalam bahasa Arab harta anak yatim itu adalah ibunya. Ini oleh yang dikatakan mai ban meninggalnya yang kuasa harta mai nunjuk nya rubuh pun menduk mak yang gunakan harta ukeuh ke publok dengan hartanya, ukeuh ke pakai, ukeuh ke pinjam, ukeuh ke titip, ukeuh ke sewa dan sebagainya, ibunya. Jadi ketika ibu yang menggunakan harta anak yatim tersebut, yang mentasarruf harta anak yatim, maka kekeliruan terjadi pertama sekali pada legalitas hukum, tidak dilegalkan oleh Allah. Jadi artinya ibu tidak berhak. Maka ketika tanpa hak seorang ibu telah menggunakan harta anak yatim, dalam bahasa Arab disebut mentasarrufkan, maka sudah pasti ibu itu sudah menggunakan harta anak yatim secara zalim. Pasti telah menggunakan harta anak yatim secara zalim. Maka dalam kenyataan, orang yang paling banyak berlaku zalim terhadap harta anak yatim adalah ibu-ibu anak yatim itu sendiri. Mal yatim yang orang yang paling banyak berlaku zalim terhadap harta anak yatim. Ya, para jemaah. Maka nasihatilah ibu-ibu yang mempunyai anak yatim, beritahukan kepada mereka bahwa mereka tidak punya legalitas terhadap harta anaknya yang yatim. Siapa yang punya legalitas? Orang yang menjadi wali harta tersebut, kakeknya anak yatim, atau abangnya yang telah dewasa, ataupun paman-paman dari pihak ayahnya. Maka berarti Allah menitipkan, kalau dalam ayat tadi disebut kiamat, menitipkan kekuasaan terhadap harta anak yatim pada orang-orang yang kita sebut sebagai wali harta, kakek atau abangnya yang telah dewasa atau pamannya. Maka tugas mereka itu adalah mengelola harta anak yatim tersebut, bukan dihabiskan,
dikelola sebagai modal, lalu hasil daripada pengelolaan itu digunakan untuk memberi makan, memberi pakaian, dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan anak yatim yang lainnya. Jadi konpeng katanya demi anak yatim, watena cucu yang yatim, konpeng katanya perlainannya anak yatim. Harta dro yang yatimnya kelola itanya dengan hasil daripada kelolanya tetapi makan, minum, pakaian, dan kebutuhannya yang lain. Melinggai si royah berubah dan dirgah yang juga milik anak. Maka belangnya kontak pulang untuk gula anak berjamaah. Kontak pulang untuk belajar ke anak yatimnya. Kontak pulang untuk jemput anak yatimnya. Tapi belangnya tak kelola supaya menghasilkan, sehingga dari hasil tersebut bisa kita berikan untuk memberi makan, minum, dan menyekolahkan atau daya jemput yatim. Nyojarah. Karena nanti ketika anak yatim itu sudah dewasa, kita dituntut wali harta tadi untuk menyerahkan harta anak yatim kepadanya. Ka dewasa ini, ka cerdas kadang-kadang, monyo tajuk harta kadang-kadang hai bokoh di harta, kai mohona. Yang kita sudah dituntut, diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkan harta anak yatim tersebut. Juk ulang harta anak yatimnya. Juk ulang. Teman munyoka awai kontak udah warna yang tidak ulang. Kalau sudah kita habiskan modal, pokoknya sudah kita habiskan apa yang kita serahkan kepada yatim. Maka karena salah orang-orang yang menjadi wali harta anak yatim dalam mengelola harta yatim, maka anak-anak yatim ini ketika besar dewasa menjadi anak-anak yang miskin karena tidak memiliki harta lagi. Jika urang gatin, ije juga urang gatin anali harta, ije anali harta kagak udah yang wai untuk biaya kuliahnya, kagak udah yang wai untuk biaya jauhnya, kagak udah yang wai untuk biaya makan cing. Ini adalah salah satu cara yang salah dalam pengelolaan. Jadi cara yang benar dikelola sehingga menghasilkan, dengan hasil tersebutlah diberi makan dan kebutuhan anak yatim yang lain. Dalam mengelola harta anak yatim itu, apabila wali harta yang mengelolanya tadi adalah orang kaya, maka Allah mengatakan fal yastafif. Fal yastafif kata Allah. Jadi orang itu harus menahan diri daripada memakan harta anak yatim. Artinya jangan makan harta anak yatim. Artinya kita mengelola saja, mengeluarkan biaya operasional untuk pengelolaannya, tapi tanpa mengambil sedikit pun keuntungan untuk kita. Arti kedanya kontak gereja ya, tapi tidak ibadah. Kelola, kena kubah kebun sawit 1 hektar liar. Tak kelola kebun sawitnya. Karena kontanya buah sawit, kontanya pupuk. Dari hasilnya juta duit biaya operasional untuk ulung pot, ulung pupuk, untuk jaga. Itu tanya hanya banyak. Sampai tanya 2 sawit bro nanti 2 hektar kaya. Tapi ketika yang memelihara anak yatim tersebut adalah orang fakir, wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Silahkan kata Allah memakan harta anak yatim, tapi dengan cara yang ma'ruf. Boleh memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf. Artinya cara yang patut.
dengan cara yang patuh, artinya makan secukupnya saja. Tidak boleh bermewah-mewahan dengan harta anak yatim. Baik baragon dikatanya you kalau tak kelola harta anak yatimnya baju berbiasa. Bankana tak kelola harta anak yatimnya bersumber baju. Apakana hati harta anak yatim. Pura-pura beliau diuji padahal benar dengan baju. Ini tidak dibenarkan. Nah, maka memakan harta anak yatim secara berlebihan ketika kita mengelolanya orang miskin juga dianggap yakuluna dulman, memakan harta anak yatim amwalal yatama secara zalim. Berarti ma yang menaruh ke zalim, ino walibi bisa berlaku zalim karena sebenarnya hanya ke baju laganya tapi kagak baju. Atau sebenarnya memang koknya turun hanya baju tapi kagak baju. Begitu juga para pengasuh anak yatim yang dititipkan oleh negara. Mungkin karena anak yatimnya tidak punya wali, maka yang menjadi wali adalah negara, pemerintah. Maka pemerintah menitipkan anak yatim itu kepada satu tempat yang telah dilegalkan dan dibiayai oleh pemerintah untuk mengasuh anak yatim tersebut. Maka juga berhati-hati, jangan sampai memakan harta anak yatim secara zalim. Juga termasuk orang-orang yang mengumpulkan dana mencari sumbangan untuk anak yatim. Hati-hati. Ketika kita mampu kita tidak boleh makan apa-apa, tapi ketika tidak mampu boleh makan tapi dengan cara ma'ruf.